Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Nasution dengan nomor urut NPM 1805170089 dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Yang saya hormati Bapak Sukman Lesmana SEMSI selaku dosen saya dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Adapun saya menampilkan presentase ini guna untuk memenuhi tugas mini riset saya dalam mata kuliah Teori Akuntansi. Adapun judul mini riset saya adalah pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Aset berwujud. Ada beberapa jenis aset berwujud. Yang pertama, aset berwujud itu dikatakan berwujud karena aset berwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif ataupun permanen, yang dapat digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Biasanya aset berwujud digunakan perusahaan itu seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, mebel, dan lain-lain. Yang kedua, aset berwujud digunakan dalam operasi perusahaan karena aset yang diperoleh dibentuk dalam bentuk siap pakai atau dibangun dengan terlebih dahulu untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, aset berwujud itu mempunyai manfaat jangka panjang atau mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang keempat, aset berwujud tidak dapat diperjualbelikan karena aset berwujud tidak termasuk aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah. Yang kelima, memiliki periode akuntansi, yaitu memenuhi kriteria aset tetap ketika entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut lebih dari 1 periode. Latar belakang. Yang pertama, aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana aset yang nilai perolehannya dapat diukur secara andal. Ini termasuk ke dalam aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang maupun jasa untuk tujuan administratif dan digunakan lebih dari 1 periode. Yang kedua, aset tetap di daerah merupakan bagian kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang terdiri dari barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang dimiliki pemerintah Indonesia. Perkembangan sistem akuntansi pemerintah di Indonesia sangat terlihat pada perubahan basis akuntansi yang pada awalnya menganut kas basis, kemudian berubah menjadi akrual basis, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dianut oleh pemerintah Indonesia dalam hal menganut prosedur pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan aset tetap daerah atau barang milik daerah harus dilakukan dengan peraturan yang berlaku demi menciptakan pemerintahan yang good governance untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, accountable, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik. Landasan teori. Yang pertama, siklus pengelolaan aset tetap adalah kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap. Siklus pengelolaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah di bawah kontrol peraturan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi yang wajib dilakukan oleh Bidang Penatausahaan Aset adalah mengusahakan terbitnya administrasi pengelolaan aset tetap serta bertindak bahan bantu pengelola. Penatauan usahaan aset sebagai pembantu pengelola. Dalam hal ini, bidang penatauan aset sebagai pembantu pengelola adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Pada siklus ini, perangkat daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua, penatausahaan. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 474 sampai 479 menjelaskan bahwa siklus pemenatausahaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Yang ketiga, pemanfaatan.
Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 78 sampai pasal 298 menjelaskan bahwa pemanfaatan adalah barang milik daerah yang berupa tanah atau bangunan. Selain tanah atau bangunan yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah. Yang keempat, barang milik daerah berupa rumah negara pada Permendagri nomor 19 tahun 2016. Pasal 485 sampai pasal 809 menjelaskan bahwa rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri sipil daerah yang bersangkutan. Yang kelima, pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan pola penggunaan keuangan BLUD, Permendagri nomor 19 tahun 2016 menjelaskan bahwa barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan. Aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Selain data aset tetap, daerah juga harus memuat data calon pengguna barang, serta penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan milik daerah. Maka pengelola barang di dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah pada barang akan dialihkan penetapan statusnya. Kepala daerah akan memberikan keputusan dengan mengeluarkan surat keputusan atas penggunaan aset tetap daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Yang pertama, pengelolaan aset tetap masih menjadi kendala di beberapa pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah. Sebuah studi untuk World Bank yang dilakukan oleh Nova dan Nayerstone menerangkan bahwa pemerintah daerah di hampir semua negara memiliki aset publik atau aset pemerintah dalam jumlah yang signifikan. Nova dan McClure menegaskan bahwa banyak pemerintah di daerah di seluruh dunia merupakan pemilik aset terbesar dari segi kuantitas dan nilai banding lembaga atau korporasi apapun di wilayahnya masing-masing. Dalam studi lain diketahui pula terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pengoptimalan aset daerah seperti belum komprehensifnya kerangka kebijakan, kedua, persepsi tradisional yang tidak mengedepankan potensi pemanfaatan aset publik bagi pemasukan daerah, yang ketiga, inefisiensi, yang keempat, keterbatasan data, yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, ada strategi yang harus dicapai dalam mengelola aset daerah supaya bisa berjalan lebih optimal, yaitu pertama, terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah. Yang kedua, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah. Yang ketiga, pengamanan aset daerah. Sebagai komponen biaya perolehan aset tetap meliputi atau PSAK nomor 16 tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga perolehan. Dalam komponen harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan serta dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Yang kedua, biaya yang didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar setiap aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud kepala daerah setempat. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban biaya-biaya tersebut timbul pada aset diperoleh atau karena entitas menggunakan aset di dalam periode tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan persediaan. Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas publik itu yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan. Pengawasan ketat perlu dilakukan dalam mengoptimalkan aset daerah agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan lebih efisien untuk memanfaatkan aset daerah yang ada. Implikasi praktik. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis. Implikasi teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengadakan upaya bersama dosen, mahasiswa, dan pihak universitas
agar dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, implikasi praktis. Secara praktik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dapat diterapkan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa pada mata kuliah teori akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang terakhir, kesimpulan. Administrasi yang kurang baik, di mana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum menyesuaikan perubahan yang ada. Pemerintah daerah juga masih belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap, di mana masih ada jenis pemanfaatan yang belum dilakukan. Penindakan atas kelalaian atau penyalahan aset masih terbilang rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.